Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Riyadi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi video ketika saya panen madu lebah habis cerana sekaligus memindahkan koloninya ke kotak yang lebih bagus teman-teman. Oke, ikuti keseruan saya panen dan pindahan koloni lebah ini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah koloni yang mau saya pindah teman-teman. Nah ini untuk kotaknya sudah hancur ini teman-teman, karena memang ini kotak lebah ini sudah sangat lama sekali. Dan ini sekalian saya mau panen ya, kayaknya ini sedang bagus madunya, jadi saya panen sekalian nanti lebah habis cerananya mau saya pindahkan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi langsung saja ini saya akan pindahin lebahnya sambil saya mau panen sekalian ya ini teman-teman. Nah ini alhamdulillah lumayan sekali untuk madunya, lumayan banyak karena sekarang juga di tempat ini sedang mulai bagus ya untuk vegetasinya, jadi madunya juga sudah mulai masuk, mulai bagus. Ini walaupun masih agak muda teman-teman, cuman ini sudah layak lah untuk kita panen dan kita konsumsi teman-teman, sekaligus mau memindahkan koloninya ke kotak yang lebih baru ya teman-teman. Jadi ini langkah awal untuk memindahkan lebah ini. Nah ini kita ambil satu persatu sisirannya dulu teman-teman. Jadi untuk lebahnya itu sebenarnya urusan belakangan ya. Yang penting sisirannya ini kita ambil terlebih dahulu. Terus nanti untuk sisiran yang ada larva atau ada anakannya ini saya akan tempelkan ke frame yang sudah saya siapkan teman-teman. Nah ini madunya untuk sisiran kedua sangat lumayan sekali, alhamdulillah madunya juga tebel-tebel nih teman-teman. Nah ini sedikit tips untuk mengurangi resiko lebah itu kabur atau lebah itu akan betah di dalam kotak. Ketika kalian pindahkan lebah ini, misal kalian pindahkan dari alam atau pindahan dari kotak yang lama ke kotak yang baru, nah ini usahakan vegetasi di tempat kalian itu sedang bagus ya teman-teman. Misal vegetasi di tempat kalian itu sedang bagus, itu diharapkan akan mengurangi resiko lebah itu akan kabur dari kotak kita ya teman-teman. Nah ini teman-teman cara mengikat sisiran yang ada larvanya. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan karet teman-teman. Nah ini sayang ya kalau kita ambil tidak kita kembalikan lagi, karena ini ada calon-calon lebah bekerja yang lumayan banyak. Jadi ini saya biasanya mengikat menggunakan karet ya teman-teman. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini diikat dengan tali yang dibuat dari bambu teman-teman. Nah itu akan lebih bagus lagi karena lebah tidak akan merasa risih teman-teman dengan tali yang menggunakan bambu, beda dengan karet ini. Nah ini untuk sisiran yang kita ikat ini, sisiran yang ada larvanya ini dalam beberapa hari ke depan ini nanti akan ditempelkan lagi ke frame-framenya teman-teman. Dan untuk karetnya ini biasanya akan digigitin sama lebahnya teman-teman, akan digigitin terus nanti akan dibuang ya untuk karetnya, dan sisirannya akan ditempelkan lagi menggunakan lilin ya sama lebahnya ini. Jadi ini fungsinya tali ini hanya sementara teman-teman, hanya sementara karena dalam beberapa hari ke depan ini sudah menempel ke frame lagi ya. Untuk sarangnya ini sudah ditempel-tempelin lagi sama lebahnya. Oke, ini kita lanjut ke sisiran ketiga teman-teman. Nah ini juga ada madunya juga, ini alhamdulillah lumayan sekalian kita panen ya teman-teman.
Karena untuk koloni satu ini juga sebenarnya sudah lama tidak saya panen, jadi sudah lumayan lah ada madunya. Tidak hanya mindahin koloni, tapi kita juga dapat bonus madu teman-teman. Hari ini saya dibantu sama adik saya teman-teman. Nah ini biar nanti adik saya yang mengikat sisiran sarangnya ya, biar cepat ini untuk proses pemindahan lebah ini. Nah ini lumayan ya, lebahnya tidak terlalu galak, padahal ini biasanya koloni satu ini lumayan galak teman-teman. Saya sering diajar sama koloni satu ini. Ini kita lanjut di sisiran keempat teman-teman. Jadi tadi yang pertama full madu sama bipolen, yang kedua sudah saya taruh situ teman-teman. Ketiga juga baru dipasangin itu sama adik saya, dan keempat ini saya sedang pegang ini sisiran keempat teman-teman. Nah ini juga lumayan ada madunya juga ya. Nah teman-teman, untuk pemindahan lebah seperti ini sebenarnya sama ya prosesnya untuk pemindahan dari kotak satu ke kotak lainnya, atau dari kotak jebakan ke kotak yang lebih bagus, atau kalian memindahkan lebah dari alam. Nah itu sebenarnya prosesnya sama, cuman perbedaannya kalau kalian memindahkan lebah yang masih baru atau lebah yang belum mapan seperti punya saya ini, usahakan untuk cadangan makanannya jangan dihabiskan teman-teman. Jadi untuk madunya beberapa itu harus ada yang diikut sertakan di sisirannya teman-teman, karena untuk lebah yang masih baru itu kan tentu saja belum mapan ya di kotak itu. Mereka membutuhkan banyak cadangan makanan juga untuk selama masa adaptasi ya. Nah ini kita lanjut ke sisiran yang kelima teman-teman. Nah ini untuk sisiran yang kelima juga masih tetap sama, tetap ada madunya teman-teman. Dan ini untuk koloni satu ini sebenarnya koloni lama, tapi tidak super teman-teman, karena memang kemarin beberapa bulan itu paceklik saya di sini, jadi tidak lebahnya tidak berkembang ya. Lebahnya itu perkembangannya lambat karena memang sempat musimnya itu sempat paceklik di tempat saya ini kemarin beberapa bulan. Nah ini lanjut lagi ini untuk sisiran yang terakhir teman-teman. Jadi untuk lebah saya ini cuma memiliki 6 sisiran teman-teman, 6 sisiran tapi lumayan lebar-lebar, dan untuk hasil madunya juga lumayan sekali ini teman-teman, lumayan banyak untuk madunya ya. Nah ini untuk madunya sisiran yang terakhir ini penuh dengan madu dan bipolen teman-teman. Ini tidak ada telurnya, tidak ada larvanya ya teman-teman, penuh dengan madu dan bipolen. Nah, ini alhamdulillah ya, ini madunya juga lumayan tebal teman-teman. Jadi intinya untuk memindahkan lebah ini, kalau cara yang biasa saya lakukan, nah ini entah saya sedang memindahkan dari alam, atau saya pindahkan dari kotak jebakan, atau seperti ini pindah dari kotak lama ke kotak baru. Nah itu saya pasti selalu melakukan cara seperti ini teman-teman. Langkah pertama saya eksekusi dulu di bagian sarangnya, nanti sambil kita eksekusi sarangnya itu biasanya saya sambil amati teman-teman untuk ratunya itu
diamati. Kalau tidak diamati, siapa tahu nanti ratunya sudah ada di sarang yang kita ambil dan ratunya terbang. Nah itu malah bahaya ya teman-teman, nantinya malah koloninya bisa ikutan terbang sama ratunya ya. Dan setelah sarangnya semua tereksekusi, nah itu baru kita lanjut ke pengambilan lebahnya teman-teman. Nah ini kalau cara saya seperti ini. Saya biasanya ambilin lebahnya seperti ini teman-teman, dengan menggunakan tangan biasa ya. Jadi untuk kalian yang masih takut untuk memegang lebah seperti ini, nah ini sebenarnya harus dilatih ya teman-teman. Kalau mau aman itu bisa menggunakan kaos tangan, bisa menggunakan kaos tangan karet atau kaos tangan kain. Yang penting jangan menggunakan kaos tangan dari kulit teman-teman, karena lebah apis cerana ini sangat sensitif sekali dengan menggunakan kaos tangan dari bahan kulit ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri menyarankan untuk kalian melatih keterampilan kalian menggunakan tangan seperti saya ini teman-teman, karena kalau menggunakan tangan langsung seperti ini kita akan lebih merasakan. Jadi tidak banyak lebah yang terhimpit atau nanti kegencet tangan kita teman-teman. Nah itu biasanya kalau ada lebah yang terhimpit terus lebah itu mengeluarkan aroma feromon, nah itu biasanya akan menimbulkan lebah itu menjadi galak teman-teman. Lebah apis cerana itu kalau sudah ada yang mengeluarkan feromon itu bau sengat, itu aromanya agak wangi itu, nah itu biasanya untuk lebah-lebah yang lain itu jadi terpancing untuk menyerang teman-teman, karena sudah ada bau feromon tersebut ya. Jadi untuk keterampilan memegang lebah ini atau mengambil lebah secara langsung menggunakan tangan, nah ini sangat-sangat perlu dilatih teman-teman, karena sebenarnya ini mudah kok teman-teman, mudah dipelajari. Dan nanti kalau kalian latih secara terus-menerus, nantinya kita akan paham teman-teman cara memegang lebah yang benar itu seperti apa, biar lebah itu tidak banyak yang terhimpit atau lebahnya itu tidak galak. Lah itu nanti kalian akan menemukan sendiri kalau kalian sudah sering melakukan hal ini teman-teman. Nah ini buktinya saya ngambil langsung dengan tangan aja ini, dari tadi juga tidak tersengat teman-teman. Cuman pas awal tadi, pas awal saya bongkar sarangnya ini memang ada beberapa yang menyengat. Cuman ya itulah resikonya mainan lebah ya, pasti satu atau dua itu pasti akan tersengat lebah teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa mainan lebah seperti ini, malah justru terkadang itu kita kangen disengat lebah teman-teman. Kalau memang sudah lama tidak tersengat seperti itu, nah biasanya ada rasa kangen juga untuk disengat lebah ini teman-teman. Apalagi kalau pas kita eksekusi lebah seperti ini, itu ada teman atau banyak teman teman-teman. Nah itu kalau salah satu ada yang tersengat, nah malah jadi bahan guyonan itu teman-teman, biasanya seperti itu ya. Nah itulah keseruan kita bermain dengan lebah teman-teman. Nah oke, ini untuk lebah-lebahnya ini sudah mulai susah diambilin karena ini cuman tinggal sedikit ya di kotak lama ini. Jadi saya biarkan seperti ini karena ratunya tadi sudah ketemu dan saya sudah masukkan ke dalam kotak yang baru teman-teman. Nah ini nantinya yang ada di dalam kotak lama ini akan berterbangan dan mencari ratunya, terus mereka akan langsung masuk ke dalam kotak yang baru ya teman-teman. Nah ini sisa-sisanya sudah mulai berterbangan teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu teman-teman. Nah ini untuk hasil madunya atau bonus kita hari ini teman-teman, dapat sekitar 2 kilo lebih ini ya.
Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.